Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lillazzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, gimana kabarnya uni-uni semua, khususnya IPERS regional Payakumbuh 50 kota. Semoga di weekend kali ini kita masih dikaruniai kesehatan, ketenangan, dan kedamaian dalam membersamai anak-anak kita. Nah, kali ini di cerita member kali ini kita akan berbicara atau mendengarkan kisah-kisah ataupun ilmu dari uni kita, yaitu Uni Novi, Melia Novira. Nah, kali ini beliau akan berbagi tentang bagaimana peran kita sebagai orang tua, sebagai emotional coach. Nah, sejujurnya ya uni-uni saya sangat interested dengan materi kali ini karena jujur saya sebagai teman sesama IPERS Uni ini sangat bagaimana itu beliau bisa membagi waktu gitu, masih tetap bisa produktif walaupun ibu dengan anak beliau yang banyak gitu, kunci beliau bisa tetap sukses gitu, bahkan tetap bisa menjadi coaching gitu kan. Pernah saya dengar beliau juga punya les juga gitu. Jadi banyak hal yang ingin saya ketahui dari beliau gitu. Nah, kan temanya ini sangat relate ya dengan kita ibu-ibu yang kadang-kadang agak suka emosional gitu kalau udah menyangkut anak-anak gitu. Padahal sebenarnya sebelum kita mengharapkan anak-anak kita bisa memiliki manajemen emosi yang baik, kita seharusnya harus lebih dulu atau kita mampu memberi teladan bagaimana sih bisa memanage emosi dengan baik, karena sebelum anak mampu itu, dia harus melihat orang tuanya bisa nggak melakukan hal itu gitu. Nah, oleh karena itu kita langsung aja memberikan waktu dan tempat kepada Uni, sekaligus beliau memperkenalkan diri kepada kita bersama. Silakan Uni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nica, teman-teman semuanya, dan terkhusus teman-teman members IPERS ya, Ibu Profesional. Dan hari ini senang bisa membersamai teman-teman lagi, karena memang kebersamaan Ibu Profesional adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Jadi menjawab pertanyaan Bu Nica tadi tentang aktivitas, tentang bahkan mungkin latar belakang pendidikan gitu ya. Memang sebenarnya ini berkembang sesuai dengan tugas sebagai seorang ibu. Jadi bicara tentang ibu ya, di ibu profesional kita memang diajarkan untuk menjadi seorang ibu pembelajar gitu ya. Dan alhamdulillah untuk proses perkuliahan saya sudah menyelesaikan perkuliahan di Institut Ibu Profesional dan sekarang sedang bergabung di komunitas Ibu Pembaharu. Nah, berbicara tentang ibu nih gitu ya. Maka saya sendiri menyadari bahwa sebagai seorang ibu dengan 8 anak dan bahkan memilih pola pendidikan homeschooling untuk anak-anak kami, maka tentunya ini sangat menantang sekali ya. Ada challenge nih, bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang bisa membersamai 8 anak dengan rentang usia yang sangat beragam. Jadi kalau istilahnya generasi ini ada 3 generasi gitu ya. Ada Gen Z, Gen Alpha, ada Gen Beta gitu. Karena memang menghadapi anak-anak hari ini kita harus terus belajar. Jadi oleh karena itu jujur saya menyelesaikan S1 itu sudah cukup lama dan dulu berpikir untuk lanjut S2 tuh nggak tertarik karena memang kepikiran buat apa S2 gitu ya. Karena tidak ada tuntutan profesi saat itu, tidak ada tuntutan pekerjaan. Gitu. Tapi justru sekarang saya merasakan itu adalah tuntutan tugas sebagai seorang ibu. Di mana ketika si sulung sudah mulai memasuki ketika itu mulai memasuki usia perkuliahan, maka saya sudah mulai berpikir bagaimana saya menyiapkan diri sebagai seorang ibu yang anaknya akan S1. Maka saya kuliah S2. Jadi kalau pertanyaan, kok masih sempat-cepatnya Uni kuliah gitu? Karena tuntutan ya, sebagai seorang ibu akhirnya saya melanjutkan kuliah S2. Alhamdulillah hari ini ada pilihan-pilihan pembelajaran yang sangat memudahkan sekali, salah satunya dengan pola daring ya. Ada distance learning, bisa ada kampus-kampus internasional yang menyediakan proses pembelajaran full full funded dan bahkan juga ada yang full online. Akhirnya saya bisa tetap kuliah sambil tetap membersamai anak-anak. Nah, sementara aktivitas
sampingan ya, karena aktivitas utama saya adalah seorang ibu rumah tangga. Di KTP itu tertulis jelas ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kalau ditanya pekerjaan, apa pekerjaan saya pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Karena membersamai 8 anak itu tidak sederhana. Tapi saya memang punya aktivitas sampingan sebagai bagian dari pemberdayaan diri saya sendiri, sekaligus juga mengambil peran sosial kemasyarakatan sebagai apa namanya, mengambil peran untuk apa, kebermanfaatan untuk umat. Jadi memang kita punya lembaga, dan bahkan di Ibu Pembaharu kita juga membuat sebuah komunitas baru lagi gitu ya. Ada namanya komunitas keluarga bijak digital, karena memang ini tantangan kita hari ini gitu ya. Dan hari ini bahkan saya mungkin hadir di depan Bunda, Ayah semua, tidak lain karena memang satu sisi saya seorang ibu dan ini adalah proses saya yang masih terus belajar, belum sempurna. Bahkan materi hari ini merupakan bagian dari sesi praktek yang hari ini sedang saya jalankan bersama dengan anak-anak. Dan topik yang kita bahas hari ini adalah membahas tentang bagaimana menjadi seorang ibu sekaligus coach ya, atau istilah lainnya pelatih emosional untuk anak-anak kita. Baik, sebelumnya izin saya share screen, berbagi layar. Oke, kita cek dulu ya. Ini mungkin teman-teman udah kelihatan layarnya ya. Udah kelihatan ya Bu Nica ya? Sedang on. Oke, Oh, baik. alhamdulillah. Sudah kelihatan ya. Nah, topik kita hari ini sebenarnya berawal dari cerita pribadi ya. Karena memang sebagai seorang tua, saya masih belajar nih. Ini belum proses yang tuntas ya, belum proses yang sudah selesai belum gitu. Karena saya nggak tahu lagi nanti anak yang paling kecil yang sekarang baru berumur 2 tahun, ke depannya tantangan emosionalnya apalagi. Bahkan saya pribadi juga nanti di usia tertentu gitu ya, akan menghadapi tantangan emosional apalagi. Tapi ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya mendalami dunia psikologi terapan gitu ya. Di dunia psikologi terapan itu ada beberapa teknik-teknik yang sebenarnya itu bisa dipelajari oleh semua orang. Karena memang dia bersifat skill, keterampilan yang mudah sebenarnya untuk dipelajari. Jadi baik, mungkin sedikit berbagi cerita ya. Karena ini memang judulnya cerita member sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa saling berbagi cerita. Sebagai seorang ibu, tentunya tugas saya untuk membersama anak-anak, terutama remaja nih ya, untuk bisa lebih dekat dengan kita secara pribadi, lebih bertanggung jawab dengan hal-hal yang sudah kita amanahkan kepada mereka gitu ya, dan bahkan tangguh, karena memang kita hidup di akhir zaman yang ujiannya bahkan lebih sulit dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Nah, karena ini Iya, fitrahnya, betul. dan kita merasa kenapa sekarang makin sulit gitu ya. Dan kalau kita banding-bandingkan dengan diri kita, ya kita terasa sekali karena anak-anak kita hidup sekarang di dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita dahulu. Ya, kalau hari ini kita melihat anak-anak kita dalam tanda kutip terpapar dengan digital gitu ya, maka mungkin akan ada imbasnya terhadap bagaimana pola interaksi kita di rumah, bagaimana kemudian mekanisme perilaku anak-anak kita gitu. Karena memang ini sebuah tantangan tersendiri. Ya, contohnya saja game online gitu ya, di mana dia memang diciptakan untuk menjadi edik ya, menimbulkan candu. Karena dibuat sedemikian rupa semenarik mungkin sehingga memunculkan dopamin di otak anak-anak kita yang memunculkan rasa senang dan mereka akan ingin itu lagi, ingin itu lagi. Dan begitu juga soal media sosial ya, di mana anak-anak kita sudah sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan kemudian muncul istilah FOMO ya, fear of missing information gitu ya, di mana anak-anak kita takut kehilangan informasi-informasi terbaru sehingga selalu nih kalau masa-masa kosong mereka mereka akan berusaha untuk membuka gadget. Bahkan kadang-kadang di sela-sela kesibukannya masih tetap berusaha membuka medsos karena ketakutan atas kehilangan informasi. Nah, begitu juga hari ini AI ya, teknologi AI yang sangat luar biasa merubah wajah dunia hari-hari beberapa tahun belakangan ini, di mana teknologi bisa mengemas informasi, kebutuhan atau apapun dengan cara yang mudah dan cepat. Dan ini di dunia anak-anak kita, terutama gen alpha dan beta, kita tidak bisa lagi menafikan ya. Mungkin sedikit berbeda dengan pola asuh Gen Z gitu. Di mana Gen Z kita mungkin membuat aturan yang ketat bagaimana anak-anak tidak terlalu banyak terpapar dengan gadget. Sementara untuk anak-anak kita di gen alpha dan gen beta gitu, hidup mereka adalah justru bersama gadget. Maka teknologi hari ini itu tidak lagi bisa kita pisahkan dalam kehidupan mereka ke depan. Maka tugas kita di menguatkan ya, bagaimana anak-anak kita bisa tetap tangguh, tetap terarah. Nah, begitu juga soal akses internet yang hari ini tanpa batas. Kita juga bisa lihat pengaruh teman sosial ya, teman-teman sebaya mereka, bahwa ada ketakutan anak-anak kita tidak diterima, ada judge tertentu mungkin dari sekitar mereka yang membuat kadang-kadang kesehatan mental mereka terganggu gitu. Hanya karena takut dianggap.
Dan saya alami sendiri sebagai seorang ibu, bahkan hari ini gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri di mana judging gitu ya, penilaian-penilaian orang-orang di sekitar itu menjadi salah satu fokus anak-anak kita hari ini yang bahkan mempengaruhi perilaku mereka ke depan. Nah, begitu juga tekanan akademik, terutama bagi anak-anak yang hari ini sekolah formal ya, ada tuntutan tugas atau bahkan kuliah gitu ya. Dan meskipun kami tetap memilih proses pembelajaran di jalur informal dan non formal gitu ya, homeschooling, tetap mereka ada tuntutan akademik sebenarnya. Mungkin suasananya saja berbeda, tidak duduk di meja, kursi gitu ya, tidak selalu berhadapan dengan papan tulis dan ada guru di depan, tapi tetap ada tantangan-tantangan tersendiri yang itu merupakan tuntutan dalam proses belajar mereka. Ya, termasuk anak-anak yang hari ini memilih jalan mereka sendiri dan setiap pilihan itu pasti ada tantangannya. Nah, inilah yang tugas kita nih, melihat bagaimana perilaku anak-anak kita hari ini. Yang jadi masalah adalah perilaku yang muncul, yang terlihat oleh kita, mungkin seperti anak-anak yang secara emosional mudah marah gitu ya, atau mungkin anak-anak usia 9, 10 tahun, kelas 4, kelas 5 SD sudah mulai suka membantah, atau makan cengeng, mudah menangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis gitu ya. Atau memang reaksi yang malas, atau yang paling banyak sekali di mana-mana rata hari ini adalah soal kecanduan gadget. Nah, ketika kita melihat perilaku-perilaku ini, tugas kita pertama adalah memahami akar dari masalah ini semua. Karena perilaku yang muncul itu hanyalah ibarat puncak gunung es, di mana di bawahnya bahkan ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada yang muncul, yang sebenarnya itu sangat mempengaruhi kondisi emosional mereka. Ya, seperti ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa cinta, butuh dipeluk gitu ya, butuh me time, butuh rasa aman gitu ya. Dan bahkan mungkin ada kecemasan tersendiri di belakang yang mungkin tidak diucapkan, tidak diungkapkan, tapi hanya terwujud dalam bentuk perilaku yang mungkin sehari-hari selalu dengan gadget atau marah marah nggak jelas. Maka tugas kita nih mencoba melihat akar masalah. Jadi nggak cuma melihat masalah yang muncul di permukaan, tapi memahami akar masalah. Nah, beberapa di antaranya yang sudah tercantum di slide ini, misalnya memang anak-anak kadang-kadang mengalami kelelahan secara emosional, atau kadang istilah anak-anak burnout gitu ya. Terus ada keinginan untuk didengarkan, terutama anak-anak kita yang masih usia-usia remaja, di mana kadang kita beranggapan mereka sudah besar gitu ya, sehingga cerita-cerita receh mereka menurut kita itu sudah tidak lagi penting. Padahal mereka masih tetap butuh untuk didengarkan, butuh untuk dipahami. Meskipun kita orang dewasa mengira kita sudah paham mereka, karena kita sudah kembali dari dunia mereka gitu. Kita merasa kita sudah paham mereka, tapi anak-anak kita belum tentu merasa kita memahami mereka. Ya, meskipun kita memahami, tapi mereka belum merasa dipahami. Ini adalah beberapa hal yang mungkin tidak terlihat. Nah, begitu juga ketakutan atas rasa gagal atau bahkan loneliness, merasa kesepian. Nah, ini beberapa ya yang muncul ke permukaan dan beberapa yang mungkin tidak muncul ke permukaan. Nah, sementara kita merasa ketika anak-anak kita mengalami masalah emosional, kita sering menjadi penasehat. Saya terutama ya, beberapa waktu yang lalu saya juga melakukan itu gitu ya, melakukan kesalahan ini gitu ya. Dimana ketika anak kita bercerita, sebagai orang tua kita langsung buru-buru menasehati gitu. Padahal bisa jadi anak-anak kita kadang tidak butuh nasihat, terutama anak-anak yang sudah mulai usia remaja ke atas ya. Karena teknologi hari ini bahkan mereka pengetahuannya mungkin bahkan lebih banyak dibandingkan pengetahuan kita. Mereka tahu lebih banyak, mereka bahkan punya akses informasi yang lebih luas gitu. Tapi kita kadang ya karena kesalahan kita tadi merasa anak tidak tahu sehingga kita cenderung memberitahu dan akhirnya memang akhirnya apa yang kita beritahu seolah-olah anak-anak tidak mau dengar gitu. Kenapa mereka tidak mau mendengar gitu ya? Karena biasanya kesalahan kita adalah kita fokus pada kesalahan dan langsung memberi nasihat. Sementara idealnya adalah kita fokus pada perasaannya dan mendengarkannya terlebih dahulu dengan empati. Jadi ada istilah tuh connection before correction. Jadi bangun koneksi dulu sebelum kita mengkoreksi hal-hal yang salah pada anak-anak kita. Nah, ini ya mungkin kesalahan saya ya, karena ini judulnya cerita member ya. Saya sebagai member ibu profesional pernah merasakan itu dan pernah melakukan itu, di mana kita buru-buru langsung mengkoreksi anak-anak, padahal sebenarnya yang dia butuhkan adalah perasaan untuk dipahami terlebih dahulu. Ya meskipun sekali lagi kita merasa sudah memahami, tapi anak belum merasa dipahami gitu. Ya karena itu kesalahan-kesalahan kita biasanya adalah kita banyak ceramah, ya banyak menasehati, kadang-kadang anak langsung merasa dijudge, merasa dihakimi, sudah langsung dianggap salah gitu ya.
Sehingga responnya anak-anak kemudian menutup diri, nggak mau lagi terbuka, nggak mau lagi cerita. Bahkan kita tanya, jawabannya pendek-pendek gitu ya. Sehingga nasihat-nasihat kita tidak lagi masuk ke dalam subconscious gitu ya, atau relung hati mereka yang paling dalam. Nah, oleh karena itu tugas kita sebelum sekali lagi mengoreksi adalah membangun koneksi. Gimana caranya belajar memahami dengan penuh empati. Nah, anak-anak yang merasa dipahami gitu ya, akan lebih merasa dicintai, sehingga mereka akan lebih mudah terbuka untuk bercerita dan akan membuat relasi semakin dekat. Ketika dia butuh bantuan, dia akan datang kepada kita gitu. Karena dia merasa dekat, merasa nyaman dengan kita. Dan nasihat-nasihat kita pun lebih mudah diterima. Nah, mungkin ini satu kesalahan yang saya juga perlu belajar ya sampai hari ini bahwa kadang kita memang belum sepenuhnya diterima oleh anak, tapi sekali lagi kita sudah masuk ke intervensi ya, padahal belum ada koneksi. Nah, mungkin di sini garis besar yang eh, kita perlu stabilo ya. Kita kasih apa namanya itu garis merah ya, bahwa anak-anak kadang-kadang memang tidak selalu butuh solusi. Mereka kadang hanya butuh seseorang yang benar-benar mendengarkan sehingga mereka merasa dipahami. Oke, saya sedikit punya kerangka kerja ala SMART. Ini saya ciptakan karena memang aktivitas saya di lembaga secara profesional kita membuat semacam kalau saya menyebutnya Human Development System, sebuah sistem pengembangan sumber daya manusia. Nah, sistem ini sebenarnya eh, eh, apa istilahnya itu kita branding gitu ya dengan nama Smart gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa program yang ini juga bisa dipakai framework ini bisa untuk orang tua, bisa untuk guru gitu ya, atau bahkan di kalangan para practitioner, eh, para terapis, psikoterapis gitu. Itu kepake banget. Tapi sekarang saya sederhanakan dalam bentuk format untuk orang tua ya. Bagaimana kita bisa mendidik dengan hati, menguatkan karakternya untuk membangun masa depannya. Ada singkatan di situ ya, ada SMART. Jadi SMART ini bukan nama lembaga maksudnya di sini ya, tapi ini sebuah singkatan yang mencoba apa namanya mengcover kebutuhan kita terhadap bagaimana menjadi orang tua yang mendidik dengan hati ini. S di situ adalah singkatan dari stop before react. Kadang ketika melihat reaksi anak, ya misalnya anak nangis gitu atau anak teriak, itu langsung kita bereaksi gitu kan ya. Kita langsung merespon mungkin dengan pelototan mata atau suara yang tiba-tiba meninggi gitu ya, saya ya, karena merasa banget tuh ketika sedang menghadapi yang besar terus tiba-tiba masuk intervensi dari yang kecil, pola komunikasinya berbeda, kebutuhan emosinya berbeda gitu ya. Kadang kalau nggak piawai itu menyikapi yang kayak begitu, reaksi kita berbeda gitu. Kalau tadi sama kakak kita lagi senyum-senyum, pas masuk adik langsung cemberut gitu, karena adik masuk dengan suara yang mengganggu, noisy ya. Kadang-kadang secara fisikly juga mengganggu gitu. Nah, tugas kita stop before react, berhenti dulu sebelum bereaksi. Ini akan mengajarkan kita juga untuk bisa mengendalikan emosi. Nah, kadang-kadang ya saya ya sekali lagi merasa bahwa kalau langsung respon, maka biasanya emosi kita cenderung tidak terkendali. Oke. Makanya tugas kita di sini adalah belajar mengendalikan emosi. Salah satu cara paling cepat adalah stop before react. Berhentilah dulu sejenak. Sekian detik, minimal 7 detik. Melihat anak yang sedang banyak tingkah gitu, berhenti dulu sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru boleh ngomong. Baru boleh memberikan respon gitu ya. Kenapa? Ya, ini kecuali darurat ya. Kalau darurat yang memang butuh penanganan darurat cepat, ya mungkin ini berbeda. Tapi kalau hanya sekedar merespon sebuah reaksi emosi dari anak-anak kita, tugas kita menenangkan diri terlebih dahulu sebelum merespon mereka. Yang kedua, make connection, buat hubungan. Jadi sekali lagi seperti di awal tadi sudah saya katakan, kadang-kadang kita udah langsung kasih nasihat gitu, padahal anak belum sepenuhnya nyaman dengan kita. Bahkan kita mungkin belum tahu duduk perkara sebenarnya seperti apa. Maka bangun kedekatan terlebih dahulu, dengarkan ceritanya tanpa dipotong. Meskipun kita udah tahu ujungnya, kita udah tahu kesimpulannya, bahkan kita tahu ini ada bohongnya mungkin cerita ini gitu ya, atau ada ngarang-ngarangnya gitu ya. Sekali lagi jangan dipotong, apalagi diremehkan gitu. Dengarkan saja secara penuh, sebenarnya secara psikologis kita sedang mengosongkan gelasnya. Kalau gelasnya sudah kosong, maka ketika diisi lagi, dia akan terima. Karena dia sudah merasa didengarkan, dipahami. Nah, oleh karena itu, empati pada saat proses mendekatkan diri dengan menunjukkan wajah, tidak cuma sekedar melihat mata gitu ya, tapi wajah yang dihadapkan, tubuh yang dihadapkan, bahkan kalau perlu mata disejajarkan,
Kalau ngomong sama yang kecil, kita nunduk gitu ya. Ngomong sama yang gede ya, mensejajarkan diri kita dengan mereka. Ini adalah pola-pola yang memunculkan rasa empati sehingga mereka nyaman bersama kita. Barulah framework yang ketiga gitu ya. Langkah ketiganya menerima emosi mereka. Terima dulu emosi mereka. Meskipun kita tahu mungkin alasannya salah, mungkin latar belakangnya salah gitu. Tapi apa yang mereka rasakan itu adalah fitrah. Karena emosi yang muncul itu kadang tidak direncanakan gitu ya, tidak dibuat-buat gitu. Tapi dia muncul begitu saja secara spontan, maka apa yang mereka rasakan terima. Dan bahkan anak-anak hari ini butuh validasi, diakui tanpa diyakini. Misalnya ya seperti anak saya ada yang merasa saya kayaknya nggak ada yang ngerti gitu ya. Kita ngerasa kita ngerti dia gitu, tapi dia merasa kita tidak mengerti dia. Maka akui dulu itu. Oh, berarti kamu merasa tidak dimengerti. Atau bahkan mungkin kamu merasa sedih gitu. Oh, berarti selama ini kamu merasa kecewa karena ini. Itu perlu divalidasi. Sebenarnya fungsi validasi salah satunya juga adalah membuat koneksi lagi gitu karena dia akhirnya merasa dipahami. Makanya kadang ada orang orang tua yang tidak terima kondisi emosi tertentu. Kenapa nangis? Kenapa masih marah gitu? Padahal kan langsung kayak gitu kita menolak denial emosinya. Padahal konsepnya adalah terima emosinya, akui kalau dia memang sedih, akui kalau dia memang kecewa, marah atau apapun kondisi emosinya gitu ya. Terima itu dulu dan usahakan untuk tidak ngejudge perasaan itu. Ya sebenarnya yang salah tuh mungkin tindakan atau perilaku. Tapi soal rasa itu sebenarnya di awal nggak bisa kita salahkan. Terima aja dulu, oke? Dan validasi perasaannya atau emosinya. Nah barulah pelan-pelan kita respon nih dengan bijak, respon with wisdom, respon dengan bijak. Dan kadang kita memang perlu tegas, tapi sekali lagi kita tidak perlu keras, apalagi kasar. Ya, jadi di mana bedanya tegas dengan keras gitu ya? Tegas sebenarnya konsisten dengan prinsip-prinsip atau value yang sudah kita yakini bersama. Apa yang kita anggap benar berarti ya benar gitu dan memang yang benar itu yang harusnya kita lakukan. Apa yang kita yakini salah, ya berarti harusnya ditinggalkan. Itu tegas. Tapi kalau keras itu cenderung memaksakan. Kalau kasar dengan menimbulkan rasa sakit, ya bisa dengan kata-kata, kata-kata yang nggak pantas sehingga kesannya kasar gitu ya. Atau bisa juga memang karena tindakan yang secara mungkin secara verbal tidak, tapi secara perbuatan ya. Intinya tuh menyakiti, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, tugas kita hari ini menyikapinya dengan bijak. Maka salah satu mekanisme menyikapi dengan bijak itu adalah syarat awal SMA itu harus terpenuhi. Jadi barulah kita bisa menyikapinya dengan bijak. Kalau buru-buru dengar langsung memberikan respon, itu juga belum sekali lagi belum bijak. Nah, yang terakhir di T, SMART, SMART, T yaitu train responsibility. Latih anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Artinya memang nggak semuanya kita yang carikan solusinya. Ya, kita bukan problem solver ya. Tapi mengajak anak-anak bisa bertanggung jawab dengan masalahnya dan menjadikan dirinya sebagai problem solver. Ada kondisi tertentu yang mungkin anak-anak belum bisa langsung menyelesaikan masalahnya. Sementara kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi ajar anak-anak, latih mereka untuk memilih. Latih mereka untuk siap dengan konsekuensi pilihan-pilihannya. Dan latih mereka untuk menghadapi konsekuensi itu. Jadi disinilah kesabaran seorang tua, orang tua diuji ya. Dimana di satu sisi kita merasa punya kuasa untuk langsung menyelamatkan anak-anak kita, langsung mengendalikannya, langsung memindahkan mereka ke zona nyaman gitu ya. Tapi disitulah tugas kita sebagai coach. Coach dalam bahasa Inggrisnya berarti pelatih dalam bahasa Indonesia. Tugas kita memberikan kesempatan anak-anak untuk berlatih. Ya, sebagaimana coach sepak bola gitu ya, maka kita tidak bisa membuat anak-anak kita pintar bermain sepak bola kalau kita tidak pernah memberikan bola dan membiarkan mereka menendang, mengejar, jatuh gitu bahkan mungkin terluka. Jadi tugas kita sebagai coach ada di kunci memberi kesempatan mereka berlatih. Oke, jadi di sini saya juga bedakan ya antara kita sebagai orang yang pengendali dengan sebagai coach ya. Kalau pengendali memang perilaku kita tuh mengendalikan perilaku anak-anak kita. Udah jangan nangis, diem, lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Ketika mereka tidak lakukan, kita hukum, ya. Terus bahkan kita hakimi kesalahan-kesalahannya gitu. Kamu tuh begini-begini, makanya gitu menghakimi. Dan kita bakal lebih banyak memerintah, menyuruh, memerintah, melarang gitu. Ini pengendali, pemegang otoriter.
Dan biasanya orang tua otoriter ya untuk pola tertentu sangat menyakitkan, terutama bagi tipe anak-anak yang tidak siap dengan pola otoriter itu. Sementara kalau sebagai coach, pelatih gitu ya, dan terkait dengan emosional, tugas kita bukan mengontrol, tapi membimbing. Lebih mengajak mereka, mengarahkan, bukan langsung menunjukkan jalan gitu ya, tapi mungkin mengajak mereka berpikir apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Gitu. Tidak menghukum, tapi mengajarkan. Makanya sekarang di sekolah-sekolah ada namanya positif disiplin ya, atau disiplin positif. Jadi tidak ada lagi istilah hukuman. Sekarang di sekolah-sekolah istilah reward and punishment gitu ya, hukuman itu sudah ditiadakan, diganti dengan istilah disiplin positif. Maksudnya di situ adalah melatih anak-anak gitu ya, mengajarkan mereka untuk bisa memperbaiki diri mereka. Terus bukan menghakimi, tapi belajar memahami kondisi mereka. Tapi memahami juga bukan berarti membenarkan kesalahan-kesalahan ya. Memahami itu lebih kepada kita menerima apa yang dia rasakan, tapi bukan perilaku. Perilakunya tetap akan kita usahakan untuk berubah, ya. Maka perlu dialog, bukan perintah. Karena kalau perintah dia hanya berubah sementara, mungkin ketika kita ada. Tapi ketika kita pergi atau bahkan mungkin kita sudah tidak ada lagi nanti suatu saat, maka dia tidak akan menjadi perilaku yang permanen. Maka dialog itu justru memasukkan informasi itu jauh lebih dalam. Dan kita juga lebih mudah untuk memahami mereka. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke bagaimana cara kita mengubah bicara ya, saya ngelihat ada apa namanya, ada chat juga nih. Kita coba lihat pelan-pelan ya. Sebentar, saya belum tampilkan sang chat. Sebentar. Ini alhamdulillah teman-teman sudah rame ya. Oke, baik. Sepertinya pesan pesan bersama ya. Baik, ada Lia yang udah hadir dan saya ingin nyapa teman-teman juga nih yang udah hadir ya. Langsung cop-cop aja tadi. Iya, karena tadi masih pada sepi ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya udah hadir ya. Baik. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Hari ini kita memang perlu berubah nih. Berharap anak-anak berubah tentunya dimulai dengan diri kita yang berubah. Apa yang harus kita rubah? Salah satunya adalah cara kita berbicara. Karena ternyata cara bicara yang berubah akan bisa merubah hubungan, relasi. Oke. Nah, bagaimana cara yang berubah itu? Misalnya respon kita dulu ya, kalau kita lagi marah gitu ya, atau kalau anak kita sedang marah, sorry, kalau anak kita sedang marah, kita langsung buru-buru bilang jangan marah gitu, nggak boleh kayak gitu. Kan ibu udah bilang jangan marah gitu. Itu langsung ngelarang, sifatnya langsung perintah. Tapi sekarang sebagai coach, ingat tadi kita bahas bahwa kita belajar memahami dulu ya. Ibu tahu kamu sedang marah, berarti dia merasa kita paham nih kalau dia lagi marah nih, dan bahkan kita validasi nih. Tapi kemudian juga kita perlu menggali lebih jauh, ceritakan apa yang membuat kamu marah. Nah, itu akan membuat dia merasa ada ruang untuk dia bisa dipahami lebih jauh. Nah, begitu juga ketika anak-anak kita melakukan kesalahan gitu ya. Kita sering mengatakan cara kita ngomong ya, salah lagi, salah lagi. Kok kamu gitu sih? Gitu kan udah dikasih tahu gini gini gini. Kok masih nggak bisa ngelakuin yang benar gitu. Itu menyalahkan memang ya. Sementara sebagai coach mungkin tidak menyalahkan ya atau menghakimi, kita lebih mengajak dia untuk memahami ya, bahkan apa namanya memvalidasi ya, setiap orang bisa salah. Yuk kita cari tahu bersama apa yang bisa kita perbaiki. Ajakan yuk kita cari tahu bersama. Artinya bukan diberitahu ya. Kamu tuh ini nggak boleh gini harus begini gitu ya. Bukan diberitahu. Tapi cari tahu bersama. Nah, itulah gunanya ngobrol ya. Nanti kita cerita atau dia cerita. Kira-kira apa yang salah selama ini? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Apa yang membuat teman-temanmu nggak suka sama kamu? Mungkin kita udah sampai satu kesimpulan. Anaknya nggak disukai teman karena A gitu ya. Tapi ngajak dia untuk berpikir sehingga dia menemukan sendiri ya. Polanya coach itu di situ ya, dia mengajak, dia melatih, termasuk melatih untuk berpikir ya. Kemudian begitu juga ketika anak-anak kita kesulitan ya, kadang kita gampang sekali mengucapkan kok gitu aja nggak bisa gitu. Kan gampang. Nah, itu aja nggak bisa, nanti gimana tuh kalau udah gede gitu ya. Suka belum kejadian aja kadang-kadang sudah kita titip rasa kecewanya gitu ya.
Nah, sekarang nggak, kita ganti sebagai pelatih emosi, kita memberikan apresiasi dan bahkan belief system, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ya bahkan termasuk, Ibu yakin, Umi yakin, kamu pasti bisa. Umi yakin, kita bisa ngelewatin ini sama-sama. Gitu. Atau bahkan kalau memang kira-kira dia butuh bantuan, ya butuh bantuan apa? Apa yang dia butuhkan? Apa yang bisa Umi bantu? Di sana bukan berarti membantu langsung memberikan ya, tapi membuat anak berpikir kira-kira dia butuh solusi apa ya yang dia mungkin bisa dapatkan dari orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi menawarkan, bukan menawarkan bantuan, tapi mengajak anak berpikir bantuan seperti apa yang dia butuhkan. Nah, jadi beda ya, kalau langsung nawarin bantuan, anak susah bikin PR, udah sini kan gampang, langsung kita bikin PR-nya gitu ya. Ibu-ibu SD nih gitu ya, kalau anaknya ada PR, anaknya nggak betah nulis, anaknya nggak suka baca, ya udah sini gitu kan. Atau bahkan mungkin nggak, seolah-olah nggak mau, ya udah nanti kalau dihukum tanggung aja sendiri. Tapi malam anaknya tidur, PR-nya dibikinin ya. Besok PR-nya ketinggalan, dianterin ke sekolah gitu. Terus anaknya dihukum, ibunya klarifikasi, Bu, mohon maaf, iya tadi anak saya terlambat tuh. Sebenarnya karena saya yang terlambat membangunkan dia. Udahlah, kita hari ini tuh sedang menyelamatkan anak-anak, tapi tidak sedang menyiapkan anak-anak. Tugas kita adalah melatih mereka agar siap. Ya. Oke, itu beberapa yang perlu kita rubah dalam hal bagaimana cara kita berbicara. Berikut soal habit ya, kebiasaan. Bagaimana kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik di rumah sebagai emotional coach ya. Ada 5 di sini yang ingin saya bahas. Ini kebiasaan yang sebenarnya saya percaya ini sudah kita lakukan. Ya, saya percaya secara pribadi ya, kalau ada klien-klien orang tua, kadang ketika ditanyakan, ya dia sudah lakukan ini. Gitu. Yang jadi masalah, sudahkah jadi habit, sudahkah jadi kebiasaan, sudah jadi pola gitu ya. Apa itu? Satu, mendengarkan, listen. Mendengarkan, ya ada namanya teknik mendengarkan efektif, effective listening. Kalau mendengarkan efektif berarti memang mampu menangkap pesan yang dia sampaikan secara verbal gitu ya. Terus kemudian memberi respon yang baik, mengangguk gitu ya, sekali-sekali menggeleng gitu ya, atau memberikan respon baik secara verbal maupun non verbal. Kalau verbal, oh iya, Umi ngerti, oh gitu ya nak ya, baru Umi paham sekarang gitu. Itu respon ketika kita mendengarkan secara aktif. Tapi juga ada yang namanya deep listening, lebih dalam lagi. Kalau mendengarkan secara aktif, gitu, active listening, ya kita cuma memahami apa yang dia sampaikan dan memberikan respon yang tepat. Tapi kalau deep listening, itu bahkan kita bisa memahami apa yang selain dari yang dia ucapkan. Kira-kira apa yang dia rasakan yang mungkin tidak terucapkan dengan kata-kata. Memahami apa yang dia pikirkan, memahami apa yang dia rasakan, memahami apa yang dia inginkan. Itu lewat deep listening. Maka deep listening akan membaca juga bahasa-bahasa tubuh anak-anak kita. Maka mendengarkan di sini bukan hanya sekedar mendengarkan suara yang bisa kita dengar, termasuk mendengarkan isi pikiran mereka, isi hati mereka, meskipun itu tidak diucapkan secara verbal dengan kata-kata. Nah, itu memang ada skill-skill tertentu ya, memahami kalau bahasa orang dulu-dulu memahami kari kaniang gitu. Kalau kok kari kaniang kok gitu ya. Ternyata memang ada pelajarannya. Saya belajar di personal empowerment. Di situ teknik mikro ekspresi namanya, mikro expression, di mana setiap ekspresi itu ada maknanya. Gitu. Nah, kita diajarkan untuk membaca apa yang ada di balik ekspresi ini semua. Gitu. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas ya, kalau mau deep. Terus yang kedua, kebiasaan yang kedua yang perlu kita bangun, validasi. Ya, mengakui apa yang dia rasakan, gitu. Bahkan semua perasaan yang dia rasakan itu penting, termasuk rasa marahnya, rasa kecewanya, rasa takutnya gitu. Akui kalau memang dia takut, akui gitu. Oh, berarti kamu takut ya selama ini ya gitu ya. Jadi kalau nggak validasi itu kalimatnya, masa segitu aja takut, masa gitu aja nangis, masa gitu aja marah gitu. Santai aja kali gitu ya. Itu kalimat non validasi ya. Tapi kalau mau validasi, ya dia marah, ya wajar sih dia marah. Wajar sih kalau kakak kecewa, wajar sih kakak sedih. Gitu. Tapi, nah nanti ya setelah itu ya. Tapi intinya divalidasi dulu, dia pahami dulu ya, akui perasaannya. Yang ketiga, kebiasaan untuk membuat aktivitas quality time, aktivitas yang berkualitas bersama dengan keluarga. Dan itu harus every day, setiap hari. Bagaimana dengan mungkin pasangan couple yang distance ya, berjarak. Ya mungkin ayahnya kerja di mana, ibu di mana bersama anak-anak gitu. Tetap luangkan waktu meskipun cuma 5 menit, 15 menit ya quality time untuk membersamai mereka. Idealnya bahkan uh, each of them, setiap mereka one by one.
Kalau Umi punya anak 8, kebayang ya, satu anak tuh sediakan waktu agak 5 menit, 15 menit. Tapi anak-anak kalau sudah cerita, ya 15 menit tuh nggak cukup. Dia bakal cerita 1 jam, 2 jam gitu ya. Nanti datang lagi anak kedua gitu ya. Dia juga berhak untuk mendapatkan quality time gitu. Nah, kadang-kadang memang diperlukan waktu khusus untuk hanya berdua saja dengan orang-orang tertentu. Tapi kadang-kadang memang intinya tuh merasakan kedekatan dan kelekatan. Ya. Dekat dan lekat. Mungkin hari ini kita dekat dengan anak-anak. Anak-anak kita duduk di samping kita. Tapi mungkin kita asik dengan TV atau gadget. Anak kita juga asik dengan gadget. Dekat secara fisik, tapi tidak lekat di hati. Nah, yang idealnya adalah bahkan meskipun jauh secara fisik, ya tidak dekat, tapi lekat di hati. Nah, ini tantangan kita bagi yang berjarak dengan anak-anak atau keluarga. Terus yang keempat, bagaimana kita bertanya. Ya, ini kebiasaan sebagai seorang coach, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan terbuka agar dia bisa bercerita, bukan pertanyaan tertutup. Nah, apa beda pertanyaan terbuka dan tertutup? Kalau pertanyaan tertutup, jawabannya sudah jelas, sudah ada pilihannya. Iya atau tidak, yang jawabannya iya atau tidak gitu ya, udah atau belum, itu jawaban tertutup. Tapi kalau jawaban yang jawabannya bisa sangat luas, sangat banyak, itu disebut dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, pertanyaan tertutup, kamu udah makan belum? Ya jawabannya udah atau belum gitu ya. Tapi kalau pertanyaan terbuka, gimana rasa makanannya tadi? Nah, dia akan cerita tuh. Cerita itulah yang akan membuat bonding ya, ketika mereka bercerita. Kamu udah belajar belum? Udah sholat belum gitu ya. Tapi kalau kita tadi tanya, gimana tadi rasanya sholat? Sholatnya di mana? Sholat di mana tuh masih sangat luas tuh jawabannya ya. Bisa sholat di rumah, sholat di masjid, sholat di kamar gitu ya. Gimana tadi sholatnya gitu? Aku tadi sholatnya sendiri, aku sholatnya berjamaah. Itu bisa membuat cerita. Tapi udah sholat atau belum? Udah, belum. Segitu doang. Itu nggak ngobrol ya. Oke. Itu bedanya bertanya yang terbuka dan bertanya yang tertutup. Sorry. Biasakanlah bertanya secara terbuka. Nah, terakhir kebiasaannya yaitu memberikan apresiasi. Izin ya sebentar. Bismillah. Oke. Eh, yang kelima, memberikan apresiasi. Apresiasi tentunya apresiasi yang tulus ya. Dan yang kita apresiasi itu terutama anak-anak yang usia remaja ke bawah, yang kita apresiasi itu bukan hanya hasil, tapi apresiasi proses mereka, usaha mereka, effort mereka gitu ya. Kayak anak saya yang kecil-kecil belajar cuci piring, padahal piring yang dicuci itu bukan makin bersih, makin kotor gitu. Karena dia nyucinya minyak yang justru makin nempel kemana-mana gitu ya. Yang tadinya nggak berminyak jadi berminyak karena sabunnya sedikit dan seterusnya. Tapi effort dia yang berjuang berusaha membersihkan piring, kita apresiasi gitu. Bukan hasilnya, karena hasilnya mungkin jauh dari ekspektasi kita gitu. Hasilnya justru malah ngotorin piring gitu ya. Bersihin rumah malah ngotorin rumah, bisa jadi begitu ya. Tapi hargailah prosesnya. Bagaimana dia sudah berusaha, bagaimana dia sudah berjuang gitu ya. Bagaimana dia punya keinginan untuk berbuat baik. Meskipun akhirnya yang terjadi bukan hal baik gitu ya. Tapi proses itu perlu kita apresiasi secara tulus ya. Dan inilah yang kadang-kadang kurang ya. Kalau orang Minang tuh jarang memuji. Biko kalau dipujinya Biko gadang kepalo gitu kan. Ngerasa ini besar kepala gitu. Sebenarnya nggak begitu juga ya prosesnya. Karena kadang yang kita puji atau yang kita apresiasi itu adalah prosesnya. Dan sebaiknya pujian itu atau apresiasi itu bersifat spesifik. Jadi nggak cukup bilang bagus, pinter, pinter apa nih gitu, bagus apa nih, itu belum jelas ya. Kalau perlu, wah makasih ya nak udah bantuin cuci piring. Oh, berarti dia tahu bahwa cuci piring ini membuat kita bahagia. Kalau cuma bilang makasih ya nak udah bantu, bantu apa gitu ya, belum jelas nih gitu ya. Makasih ya nak udah baik hari ini. Baik apa gitu. Maka diapresiasi kalau perlu kita memang menspesifikkan apa yang kita apresiasi. Makasih ya nak udah bantu Umi cuci piring hari ini. Makasih ya nak sudah berbagi dengan adik. Makasih ya kak sudah jadi teman ngobrol Umi hari ini. Maka apresiasi itu akan membuat mereka menjadi lebih bermakna bersama kita. Oke, terakhir saya sedikit ada refleksi nih buat kita ya. Sebenarnya sebelum refleksi, saya pengen ngajak ngobrol juga nih, karena sebenarnya materi ini buat kita semua, terutama buat saya ngomong gitu ya, saya pribadi yang bicara gitu ya. Mungkin kita memang perlu perlu melakukan refleksi terhadap diri kita. Selama ini apa sih yang salah sama kita gitu?
gimana sih cara bicara kita yang selama ini dengan anak-anak yang mungkin itu perlu kita perbaiki gitu. Ya, kalau saya secara jujur memang mengakui, saya termasuk tipe orang yang komen ya, apa tuh kalau di ST13-nya telemappingnya Abah Royani, saya termasuk orang yang commander gitu. Jadi tipenya karena termasuk anak bungsu juga gitu ya, nggak punya adik gitu ya. Cenderungnya tuh apa yang saya inginkan itu seolah-olah harus bisa direalisasikan dan itu cenderung memerintah gitu. Ya, dari dulu memang proses di rumah juga dari kecil diajarkan begitu, pengalaman organisasi juga mengajarkan begitu gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang apalagi punya anak banyak gitu, itu lebih banyak perintah. Saya menyadari bahwa mungkin nggak semuanya dengan pola kalimat perintah. Ada pola kalimat bertanya, gitu. Meskipun maksudnya memerintah. Ya bertanya, contohnya kayak tadi ya, kakak bisa bantu Umi nggak cuci piring misal ya, atau abang bisa bantu Umi beli ini nggak, beli apa namanya, abang bisa bantu Umi beli belanja ke warung nggak segitu ya. Sebenarnya kita kasih tahu bang beli ini dong ke warung misalnya gitu ya. Itu kalimat perintah ya, tapi cara bicara kita ya mungkin kita bisa rasakan kalau kalimat perintah akhirnya anak-anak lelah sendiri. Tapi kalau seolah kita bertanya, minta izin dulu gitu ya. Bahkan sebenarnya ini perintah, tapi cara abang bisa bantu Umi nggak bang? Gitu. Apa tuh Umi? Bantuin Umi beli garam ke warung. Karena kalau Umi lagi masak nih, kalau nggak ada garam nanti nggak enak. Oke, misip. Dia akan lakukan dengan senang hati. Maka saya merasa bahwa saya secara pribadi mungkin banyak yang kalimat perintah yang tidak tepat. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Sekarang saya ngajakin bunda-bunda semua yang ada di sini. Ya, saya ngeliat ada banyak nih ya bunda-bunda di sini ya. Kira-kira apa sih yang kita bisa refleksi ya? Bagaimana cara kita selama ini, terus kemudian apa yang muncul pada anak-anak kita, dan begitu juga kalau seandainya kita hari ini sudahkah memahami kondisi kondisi emosi mereka gitu. Terus kira-kira ke depan apa yang akan kita lakukan? Oke, izin ya, Mbak Ica, Uni Ica untuk ngajak ngobrol teman-teman. Mungkin ada yang mau berbagi di Iya, silakan dengan senang. bisa berbagi di kolom chat atau open mic ya. Kira-kira gimana sih kita hari ini? Ya, karena kalau Uni tadi udah cerita ya, kalau Uni hari ini seperti ini, sedang proses belajar untuk menjadi seperti apa gitu. Mungkin kita bisa ngobrol juga nih, sesi sharing ngobrol bagaimana dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, silakan. Ini ada banyak nih, ada Uni Fitri Vivera gitu ya. Ada Uni Putri Kunanti, ada Uni Wita, ada Uni Revita. Nah, ini dari jauh nih ya. Uni Revita ini dari Padang kalau nggak salah. Oke, boleh teman-teman boleh open mic atau juga boleh menulis di kolom chat. Atau Uni Ica juga boleh ikut menyimak juga nih. Iya, silahkan teman-teman. Adakah uni-uni yang mau sharing duluan sebelum saya? Kayak materinya jujur daging banget, maksudnya sayang untuk dilewatkan dan perlu perenungan lebih lanjut sebenarnya sebagai kita orang tua gitu. Untuk Betul, saat ini dan ke depannya. betul. Jadi dari Uni Ica sendiri nih, kira-kira nih gitu ya, dari Bu Nica nih, apa sih, bagaimana sih pola komunikasi Bu Nica selama ini bersama anak-anak? Ya, poin satu aja dulu, kita bisa saling ngobrol selain. Ya, Bu. Baik kalau saya nih, jujur kan sebenarnya kita terkait apa namanya emosi ini kan kita sebenarnya rata-rata orang tua kan tahu gitu harus bagaimana gitu. Tapi terkadang dengan situasi dan kondisi yang berbeda, mungkin di satu waktu kita sadar dan kita melakukan bagaimana yang seharusnya. Tapi karena kadang apa ya kelelahan atau tuntutan pekerjaan yang banyak yang membuat kita tidak tidak bisa rileks untuk bertanya sesuai SOP-nya lah gitu. Kayak bicaranya kalau misalnya pagi-pagi masih kalau saya sendiri pagi-pagi itu masih bisa lah it's okay maksudnya itu datar dan bagaimana seharusnya. Tapi kalau kadang udah sore ataupun malam itu sudah volumenya jelas menaik gitu nih. Apalagi kan apa ya kita udah lelah gitu ya. Jadi sering seperti itu gitu. Kalau emosinya tuh sering apa ya kalau saya yang dari Uni ceritakan tadi itu
validasi itu saya yang selalu ketinggalan gitu. Jarang kita yang menerima apa ya bisa mampu mendengarkan dengan seksama gitu. Padahal kan kita tahu gitu anak-anak itu jangankan anak-anak kita aja divalidasi orang itu sangatnya bahagia banget gitu. Maksudnya tuh paling enggak orang ngakui loh kita kayak gini, apalagi anak-anak yang masih ya anak-anak gitu. Tapi kita ya balik lagi kadang merasa lebih mengetahui mereka padahal mereka belum tentu yakin kalau kita memang memahami mereka gitu. Kalau emosi ini kadang yang lebih sering mungkin marah gitu dibandingkan emosi-emosi yang lain gitu. Dan ini harus jujur kita akui agar kedepannya kita harus berubah gitu kan. Kalau kita sendiri tidak mengakui gitu, bagaimana kita mau merubah gitu yang bagian mana gitu. Ya, betul. Mungkin ada dulu kayak jurnal emosi itu sebenarnya mungkin memang harus dilakukan gitu. Bukan cuma sebuah produk yang dihasilkan gitu. Soalnya saya di kemarin di apa Bunda Produktif kan bikin jurnal emosi kayak itu, tapi ya sekedar ya udah itu aja gitu, tapi belum bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ya betul, ini challenge ya, tantangan ya. Nah, ini sudah langsung kebaca nih ya langkah kecil apa yang bisa dilakukan ya. Mungkin nulis jurnal ya hari ini ya. Jadi betul ya. eh, saya juga ngalamin itu tuh Bu Nica. Jadi di satu sisi kita ingin jadi coachnya emosinya anak-anak gitu. Sementara kita sendiri nih masih labil nih gitu ya. Kita sendiri belum tuntas. Kita sendiri juga dalam keadaan emosional. Terus bagaimana kita ngelatih emosi anak-anak pada saat yang sama. Betul. Jadi sebagai orang tua, di mana kadang kita suka menuntut anak-anak memahami kita ya, padahal sebenarnya lebih mudah kita memahami mereka dibandingkan mereka memahami kita. Maka oleh karena itu ada sedikit teknik tuh ya. Ketika kita merasa mulai ada tiga hal sebelum sebelum emosi sebelum emosi tidak terkendali. Biasanya memang seperti yang Munica bilang, pagi-pagi itu masih aman gitu karena kita masih segar, masih fresh ya. Tapi kalau udah sore udah lelah, nah itu ketahuan. Satu, lelah secara fisik. Kalau udah lelah, kita cenderung lebih sulit untuk mengendalikan emosi. Maka ketika kita menyadari bahwa kita lelah, itu namanya self awareness, sadar kita kalau kita lelah gitu ya, udah kita antisipasi lah gitu ya, hal-hal yang akan bisa memicu kita untuk emosi. Atau bahkan seperti saya misalnya, pulang dari luar, lelah, capek, baru nyampe di rumah anak-anak langsung ngumi, laporan masuk gitu ya, bukti-bukti langsung masuk, itu langsung mohon izin ya nak, boleh nggak Umi istirahat 15 menit aja dulu, Umi capek banget, Umi sakit kepala misalnya gitu. Itu alhamdulillah berhasil, karena anak-anak menyadari ketika mereka memberi kesempatan kita untuk istirahat 15 menit, maka kita bisa berikan waktu yang lebih berkualitas setelah itu untuk mereka. Ketimbang dipaksain mendampingi mereka 15 menit itu, sementara kita penuh, kita capek gitu ya, dengar laporan mereka kita jadi ikutan emosi, mending breakdown dulu ya. Minta waktu, minta waktu untuk bisa istirahat, sejenak, mungkin 15 menit baring atau ganti baju atau mandi, udah seger lagi, udah nyaman lagi, baru siap merespon anak-anak. Ya itu satu, lelah secara fisik. Yang kedua sakit. Ya betul ya Menica ya, kalau lagi sakit kepala ya gimana kan? Kepala lagi nyut-nyut terus anak-anak nyanyi, ya gimana-gimana kita kesal juga gitu kan, meskipun mereka sedang bahagia. Ya kenapa? Karena kita pikir mereka bahagia tapi kita menderita dengar suara-suara mereka. Jadi otomatis kita juga perlu dan tanda kutip nih dalam keadaan yang tidak normal, sakit gitu ya, perlu juga berkabar ke orang terdekat untuk bisa membackup kita. Ini lagi sakit kepala, nah izin ya gitu ya. Nanti kalau pas sakit kepala udah reda, nanti kita ngobrol ya. Gitu. Bisa jadi ya. Atau yang ketiga, memang banyak masalah yang sedang kita pikirkan. Ada beban pikiran ya. Ada masalah yang sedang bergelayut di kita. Ya, orang yang sedang ngadepin masalah, jangan buru-buru ngadepin masalah yang baru ya. Kita sedang punya masalah nih gitu ya. Terus tiba-tiba anak-anak ngasih laporan masalah lagi. Kalau nggak siap, jangan dihadapi. Minta waktu aja, karena anak-anak tuh mereka lebih lebih siap kok kalau kita minta waktu gitu ya. Maaf ya sayang, Umi lagi ada masalah nih, Umi mau selesaikan dulu masalahnya, kasih Umi waktu, nanti kita bahas masalah kakak ya. Kecuali darurat ya, kalau darurat kita punya skala prioritas, mana yang harus kita prioritaskan masalah yang kita hadapi. Ya betul, terima kasih Meica refleksinya, dan Uni juga belajar banyak juga nih dari apa yang Meica betul rasakan, karena memang ternyata kita sama ya. Untuk beberapa hal terkait dengan emosi, ya kita juga perlu ada langkah-langkah regulasi emosi. Oke, at least meskipun ini bukan yang terakhir ya, at least but not the last gitu ya. Kita perlu menyadari bahwa anak-anak memang tidak butuh orang tua yang sempurna. Ya, anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna.
yang mereka butuhkan adalah orang tua yang terus belajar. Maka sedikit mengurangi satu bentakan aja dan menambah satu pelukan, itu udah sesuatu yang bermakna bagi anak-anak. Mengurangi satu ceramah panjang dan menambahkan satu percakapan, dialog, ngobrol, itu adalah sesuatu yang sangat bermakna. Dan disitulah karakter anak-anak kita mulai bertumbuh. Oleh karena itu, mak semua, terutama diriku, teruslah belajar, karena memang proses ini mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Oke, mungkin itu topik obrolan dari Uni hari ini, dan untuk selanjutnya Uni serahkan kepada moderator gitu ya. Uni stop screen. Kalau ada yang mau didiskusikan, disilakan, karena ada sisa waktu kita nih beberapa menit ke depan. Oke, Uni kembalikan kepada Bu Nisha. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Uni, materinya sangat-sangat related dan sangat-sangat daging banget kalau menurut Ica ya Un gitu. Apalagi di saat sekarang ini ya memang dengan anak-anak rentang usia berbeda itu kita perlu manajemen emosinya juga berbeda gitu. Untuk uni-uni yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan karena sayang banget nih untuk kita melewatkan sesi bertanya karena beliau menurut saya cukup expert lah di bidang ini. Expert ngadepin masalah ya, karena banyak masalah ya. Justru yang banyak masalah itu jadi expert kalau nggak ada masalah kita nggak expert gitu. Nggak ada tuntutan harus gimana ya gitu. Kalau kita punya masalah pasti kita challenging juga untuk menyelesaikan. Ya, betul, betul. Ini kayaknya teman-teman nggak banyak masalah ini. Masalahnya sudah teratasi. Oke, silakan teman-teman. Ya boleh open mic, ya boleh lewat ini ya, lewat kolom chat ya. Kalau nggak ada mau Ini sales nih. Ya, silakan. terkait yang materi awal-awal tadi kan banyak kan ada Uni sampaikan tadi kalau anak-anak kadang ada yang mudah cengeng gitu kan sedikit-sedikit nangis gitu. Bagaimana ya kita membedakan ini anak mudah cengeng itu karena faktor di luar atau ini karena memang bawaan bakatnya yang misalnya kayak melankolis, plekmatis itu kan dia memang sedikit nangis gitu. Bagaimana ya kita membedakan ini karena karakternya memang itu atau memang karena pengaruh luar, ibaratnya karena udah terpapar gadget kayak gitu. Ya, betul, betul ya. Jadi memang secara teorinya gitu ya, karakter atau perilaku anak-anak kita kan dipengaruhi oleh secara genetis gitu ya. Secara genetis itu diturunkan dari orang tuanya, itu persentase sekitar 20%, tapi 80%-nya itu adalah faktor bentukan. Nah, faktor bentukan lingkungan. Jadi betul, mungkin bawaan lahirnya melankolis lah istilahnya gitu ya. Orangnya memang sensitif misalnya gitu, tapi juga punya visi jangka panjang, berpikir jauh ke depan, anaknya lebih polite, sopan gitu. Tapi kok akhir-akhir ini kayak begini ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Biasanya kalau yang bawaan lahir itu gitu ya, itu memang terlihat dari kecil, terlihat dari kecil. Tapi kalau faktor bentukan itu memang karena pengaruh lingkungan yang biasanya mendominasi kehidupannya. Nah, kalau faktor lingkungan di situ asumsinya adalah pola didik dan pola asuh dari kita gitu ya. Pola didik dan pola asuh kita, maka bisa jadi perubahan itu sudah terlihat dari kecil, sudah sesuatu yang berbeda. Contoh ya, Uni pernah ngalamin misalnya bawaan lahirnya sebenarnya adalah melankoli sempurna, tapi kemudian karena dididik dengan orang tua yang koleris dengan cara yang keras, tegas gitu ya, anak yang tadinya sebenarnya sensitif akhirnya jadi lebih keras, jadi lebih tangguh, tapi di satu sisi mengabaikan unsur-unsur rasanya gitu ya, terkesan cuek, padahal aslinya nggak begitu. Alhamdulillah. Nah, perubahan itu kalau seandainya berjangka waktu lama gitu ya, maka itu sudah menjadi model kepribadian baru. Jadi artinya kepribadian bisa berubah. Nah, yang tadinya melankolis bisa jadi orang sanguinis, bisa berubah. Karena apa yang muncul bawaan lahirnya gitu ya, sebentar, apa yang muncul bawaan lahirnya itu bisa berubah dengan bentukan karakter lingkungannya. Nah, oleh karena itu tugas kita nih hari ini memahami mana yang sifatnya sementara. Sementara artinya apa? Pengaruh lingkungan yang berjarak dekat. Biasanya perubahan itu terjadi rentang waktu sekitar 2 minggu terakhir. Karena kalau sudah lebih dari 2 minggu dan berkisar sekitar 2 bulan, dia jadi resisten. Resisten itu dia sudah mulai menetap.
Maka kalau kita melihat ada perilaku-perilaku negatif pada anak-anak kita gitu, sebelum 2 minggu itu harusnya sudah dapat intervensi atau sudah dapat tindakan gitu ya. Umi nggak bilang tindakan itu dalam bentuk hukuman reward atau enggak gitu ya, tapi sudah dapat perlakuan gitu. Sebelum perubahan itu terjadi di 2 minggu. Sehingga ada masa gitu ya, di antara 2 minggu sampai sekitar 10 minggu kemudian ada proses dia untuk berubah kembali pelan-pelan. Tapi kalau sudah terbiarkan sekitar 2 bulan, gitu ya, 2 bulan di situ sekitar, ya 2 bulan atau 8 pekan ya. Tadi kan kita bahasnya 2 minggu ya. Nah, kalau 8 pekan berarti sisanya 6 pekan. Kalau terbiarkan sekitar 6 pekan kemudian, maka dia bisa menjadi karakter baru, bisa jadi perilaku baru. Nah, jadi makanya emak-emak perlu aware dengan perubahan-perubahan anak-anak kita. Kok tiba-tiba dia sekarang jadi pendiam, udah 3 hari ini diam, ya udah tanya gitu, kenapa sih akhir-akhir ini diam? Nah, apa yang terjadi, apa yang membuat dia tidak nyaman, perlu diobrolin gitu. Tapi kalau udah lama, ya untuk memperbaikinya lagi udah repot. Makanya emak-emak perlu sensitif memahami fluktuasi kondisi emosi anak-anak kita. Mungkin itu ya Meja ya. Oh, berarti ini dalam masa ini bisa jadi kayak jadi mode dia untuk membentuk apa namanya tuh perilaku yang baru itu ya, Un. Ya, Kalau kita tidak menyadarinya gitu. betul, betul. Contoh ya, Bunica, anak yang biasa dibully di sekolah. Yang awalnya mungkin anak pragmatis damai, yang nggak suka konflik, nggak suka ribut, suka ngalah gitu ya. Tapi karena dibully terus-terusan, gitu, disakiti terus-terusan, dan dia mungkin juga dapat provokasi dari teman-teman yang nggak tahan, akhirnya berperilaku balik. Akhirnya sekarang cenderung menyerang gitu kan. Yang tadinya cuma sekedar fight, melindungi diri, nggak mau disakitin, tapi lama-lama akhirnya berubah jadi menyerang. Ya, sebelum dia disakitin, udah nyakitin orang duluan gitu kan. Ada ya, memang ada kasus begitu dulu. Sehingga anak itu perilakunya berubah gitu. Nah, orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya cuma tahu ya kemarin-kemarin anaknya tuh pulang suka sedih gitu ya. Bawaannya tuh apa kadang-kadang ada memar-memar, tapi orang tua bilang ah biasa lah anak laki-laki. Anak laki-laki kadang mainnya agak main fisik biasa gitu ya. Orang tuanya nggak kebiasa. Tapi ternyata baru disadari anaknya sekarang tiba-tiba jadi beringas gitu. Ketika anaknya tidak berani melawan guru. Nah, ketika guru yang ditantangin, guru dipacariannya gitu ya, gurunya ajak cakap, baru orang tua kaget loh, kok anak saya begini? Aware. Padahal aslinya nggak kayak gitu gitu. Padahal ternyata terbiarkan lama. Anak ini sudah jadi korban bully lama. Akhirnya dia berusaha mempertahankan dirinya sendiri dengan cara yang dia Iya, pahami. Lama-lama iya, iya. dia yang jadi pelaku bully gitu. Iya. Yang kesannya jadi keras. Padahal tadi anaknya lembut. Itu contoh kasus ya, Ica. Insya Allah tak terasa, Bu Ica. Ini tinggal 2 menit. Mungkin untuk closing statement sedikit ya. Iya, silakan, Un. Para bunda semuanya, ini kebetulan ibu-ibu semua ya, para bunda semuanya, mungkin kita sebagai ibu hari ini adalah garda terdepan gitu ya, yang membersamai anak-anak kita. Kalau dalam istilah disebutkan kita adalah madrasatul ula gitu kan, kita adalah madrasah pertama dan yang utama buat anak-anak kita. Karena sebagai seorang ibu, ranah kita biasanya bermain di ranah emosi, sementara ranah ayah biasanya bermain di ranah logika. Maka tugas kita lah membersamai anak-anak kita agar mereka terlatih mengendalikan atau melatih emosinya, melakukan regulasi emosi diri mereka masing-masing. Tapi tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu akan jadi pembelajaran bagi anak-anak. Kadang apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang dilihat oleh anak-anak dalam keseharian, maka yang lebih berbekas adalah apa yang mereka lihat. Sehingga apa yang mereka lihat itulah yang akan menjadi pesan rasa emosi dalam diri mereka. So, ibu-ibu semua, terutama diriku, selamat berjuang menjadi ibu yang mampu mengendalikan, mengelola emosi dirinya, sekaligus melatih anak-anak kita mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Mungkin itu dari Uni, Mica, mohon maaf lahir batin, dan mohon doanya, karena semua kita sedang berproses menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Itu saja, mohon maaf sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Uni. Terima kasih, Uni. Ya, sepertinya karena udah disendai Uni Novi, kita tutup aja acara kali ini. Saya sebagai moderator minta maaf atas segala kesalahan ataupun yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto bareng ini ya? Kita kan Izin open mic. Betul.
Ya, Iya, foto bareng dulu. Uni tutup rekaman dulu ya.